Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihana Arfi Misya Marabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan yang menggunakan sudut pandang yang berbasis keadilan gender. Masuk ke permasalahan. 93 tahun sejak berlangsungnya Kongres Perempuan, berbagai kemajuan telah dirasakan oleh perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun di sisi lain, perempuan di Indonesia belum mendapatkan rasa aman dari kekerasan, yaitu terutama kekerasan seksual. Ketimpangan berbasis gender adalah salah satu akar dari kekerasan terhadap perempuan. Pada tanggal 22-25 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan di Indonesia yang pertama, yaitu di Yogyakarta. Kongres membahas tentang persoalan perlindungan terhadap perempuan. Kini banyak perempuan mencapai kemajuan dalam bidang apapun. Akan tetapi di sisi lain, catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 merekam bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 299.991 kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kasus tersebut yang dilaporkan kepada lembaga pengadaan layanan. Beberapa bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan seksual di Indonesia menduduki urutan tertinggi yaitu 95,6%. Kekerasan seksual di Indonesia menduduki urutan yang tertinggi, yaitu 45,6% di ranah publik atau komunitas dan 17,8% di ranah persoalan atau KDRT. Pemerkosaan merupakan urutan kedua, yaitu berjumlah 792 kasus. Kemudian jumlah kekerasan terhadap perempuan disabilitas 79%. Kondisi pendidikan di Indonesia patut menjadi keprihatinan dan perhatian yang serius. Kekerasan tidak hanya dilakukan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi, melainkan berbasis umum atau agama. Catahu Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan dalam bidang pendidikan banyak dilakukan oleh pendidik. Contohnya yaitu guru ngaji atau ustadz, tokoh agama, dan dosen. Kekerasan ini terjadi karena adanya relasi kuasa dan intimidasi serta anggapan masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib yang harus ditutupi. Itulah yang menyebabkan banyak kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Kebijakan yang diharapkan para korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dan keadilan, yaitu dengan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS yang tak kunjung disahkan. Perbedaan sudut pandang yang cenderung diwarnai oleh kepentingan politik seolah mengabaikan suara perempuan korban kekerasan seksual yang semakin tragis dengan dampak yang semakin kompleks. Semua elemen terus memantau pembahasan dan terus mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU TPKS demi menciptakan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Contoh cara penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang pertama, bersikap tegas. Yang kedua, terbuka dengan keluarga dan teman dekat. Yang ketiga, tidak bepergian dengan orang yang tidak dikenal. Yang keempat, mempunyai bekal pendidikan tentang seksual. Dan yang terakhir, memilih teman yang baik dalam berteman. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.